Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika IPA, yaitu tentang pertidaksamaan atau biasanya dinamakan ketaksamaan kalau di buku Indonesianya. Jadi kalau di buku bahasa Inggris, nama lainnya pertidaksamaan itu inequality. Nah, kita kali ini hanya membahas tentang inequality. Kemudian yang absolute value itu harga mutlak itu pertemuan yang berikutnya biar tidak terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak sampai pusing nanti. Nah, oleh karena itu kita akan belajar dulu tentang pertidaksamaan. Nah, secara umum nanti pertidaksamaan itu akan muncul dengan gambar yang seperti ini. Jadi ada yang namanya pertidaksamaan. Jadi pertidaksamaan itu munculnya sebagai berikut ya. Jadi yang pertama itu bisa berbentuk kayak gini. Nah, jadi berbentuk ini kalau ada suatu interval yang intervalnya itu ibarat orang itu tertutup. Jadi tidak ada tidak ada nilai sama dengannya. Kemudian bisa juga yang ada sama dengannya, yang ini kurang dari, yang sebelah kiri ya, sebelah kiri kurang dari, sebelah kiri lebih dari, sebelah kanannya itu, yang sebelah kiri yang ini maksud saya, yang sebelah kiri itu lebih dari, yang sebelah kanan kurang dari. Jadi bedanya tidak ada sama dengan. Nanti kalau menuliskannya itu dengan cara seperti yang ini. Jadi ada interval notation. Jadi menuliskannya boleh seperti ini. Sedangkan di gambar ini bagaimana cara membuat grafiknya. Cuma kalau di Indonesia ini membuat grafiknya tidak seperti itu. Biasanya cara membuat grafik orang Indonesia itu bentuknya kayak gini. Jadi ada garis. Kalau dia itu nggak ada sama dengannya, dia kecenderungannya bolong. Kemudian kalau kalau apa namanya diantara dia pakai arsiran seperti ini. Kalau orang Indonesia, jadi gambar grafiknya itu berbeda. Mungkin ini biar lebih enak dilihat oleh siswanya. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa pertidaksamaan yang akan kita bahas hari ini dengan berbagai contoh. Ini saya bahas di OneNote aja ya. Nah, contoh yang pertama. Jadi ada beberapa contoh. Ini kita ambil contoh yang pertama. Nah, contoh pertamanya sebagai berikut. Jadi saya tulis. Oh, bentar. Ini kayaknya terlalu besar nih. Saya kurangi besarannya. Baik. Jadi kita akan membahas tentang ini. Contoh ke satu. Jadi misal ada suatu pertidaksamaan. Jadi pertidaksamaan itu dia biasanya terkandung suatu variabel. Nanti di IPA akan didalami lagi. Mungkin di fisika yang sering menggunakan nih. Jadi ada contoh pertama itu saya berikan contoh, misalkan ada pertidaksamaan 2x min 7 kurang dari 4x min 2. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, pertanyaannya itu kalau di buku itu kita disuruh satu mencari solusinya, yang kedua menggambar grafik himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya berapa? Nah, kita selesaikan satu persatu. Yang pertama kita selesaikan kira-kira x-nya berapa. Jadi pertanyaannya itu berapakah nilai x yang memenuhi persamaan yang ada di layar saya ini. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Langkah pengerjaannya sebagai berikut. Pertama, kita mengumpulkan semua nilai yang mengandung X. Entah itu di ruas kiri, entah itu kita taruh di ruas kanan. Yang biasanya umum, yang umum lah ya, yang umum itu biasanya yang di ruas yang mengandung variabel kita taruh di ruas sebelah kiri, yang tidak mengandung variabel kita taruh di ruas sebelah kanan. Jadi ini kita taruh. Jadi 2X. Nah, ini karena 4X ada di ruas sebelah kanan kita pindah. Jadi kalau kita pindah maka nilainya itu kita selesaikan satu-satu aja ya. Kita selesaikan satu-satu lebih dahulu ya, biar tidak membingungkan. Pertama, yang di ruas sebelah kiri itu ada negatif 7. Itu kita pindah nanti di ruas sebelah kanan. Jadi 2x kurang dari 4x min 2. Nah, biar ini pindah ke sebelah kanan, kedua ruas kita tambahkan dengan 7. Jadi ini kita tambahkan dengan 7. Kalau mau ada catatannya, ini saya beri catatan di sebelah sini. Nah, ini kedua ruas ditambah dengan 7. Nah, ditambah 7. Nah, oke, baik. Kalau sudah,
Nah, sekarang tinggal yang ada X-nya. Jadi yang ada ruas X ada di sebelah kanan, kita pindah ke ruas sebelah kiri. Jadi kalau kita pindah hasilnya gini. Nah, kita pindah hasilnya adalah 2X, 2X min 4X kurang dari. Nah, ini kita selesaikan ini. Min 2 tambah 7 hasilnya 5. Nah, sudah 5. Nah, ini penjelasannya gimana? Penjelasannya itu adalah saya tulis sampingnya ini adalah kedua ruas. Saya tulis sini ya. Kedua ruas ini dikurangi dengan 4x. Jadi kedua ruas itu kita kurangi dengan 4x. Nah, kalau sudah berarti berapa nilainya kalau begitu? Nah, ini kita selesaikan dulu. 2x dikurangi 4x. Ini hasilnya adalah min 2x kurang dari 5. Hasil penyederhanaan dengan pertidaksamaan yang ada di atas. Kalau begitu, X-nya berapa? Nah, yang perlu dicatat itu adalah ini. Jadi yang perlu perhatikan itu adalah nilai ini. Min 2x itu kan bernilai negatif ya. Nah, kalau ada nanti kalau pertidaksamaan ini kita kalikan negatif, maka tandanya ini tanda apa namanya? Oh, sebentar, saya unduh dulu aja. Warnanya kok kurang asik ya. Saya pilih yang agak mencolok aja. Nah, tandanya yang ini, tanda pertidaksamaan itu akan berubah nilai. Nah, bagaimana Pak hasilnya? Nah, kedua ruas itu kita kalikan dengan negatif 2. Hasilnya, kedua ruas itu kita kalikan dengan negatif 1/2. Kita kalikan dengan negatif 1/2. Hasilnya ini min 2 dikali setengah, min setengah, hasilnya kan positif. Jadi ini kita hasilkan itu jadi X. Nah, tandanya itu awalnya kurang dari, dia berubah menjadi lebih dari. Lebih dari 5/2. Jadi ada lebih dari. Nah, jangan lupa ini negatifnya. Nah, biar tidak bingung, saya tulis di sebelahnya. Kedua ruas dikali negatif 1/2. Nah, hasilnya ini. Nah, yang perlu dicatat itu adalah ini. Yang perlu dicatat itu tandanya ini. Awalnya atasnya kurang dari berubah menjadi lebih dari. Kapan, Pak? Kalau kedua ruas dikalikan dengan bilangan negatif. Jadi kalau kedua ruas dikalikan negatif, maka tandanya berubah. Nah, kalau begitu solusinya gimana? Nah, maka himpunan solusinya kita tulis di sini. Himpunan solusinya sebagai berikut. Nah, himpunan penyelesaian itu sama dengan himpunan X dengan sedemikian X-nya itu lebih dari negatif 5/2. Nah, kalau gini. Kalau disuruh menggambar grafiknya, Pak. Nah, gambar grafiknya itu kita pakai yang versi Indonesia apa versi yang luar? Kalau pakai versi Indonesia, langkahnya sebagai berikut. Pertama, kita siapkan dulu garis bilangannya, seret. Nah, di sini ada negatif 5/2. Pura-puranya di sini ini 0, negatif 5/2 karena ini tidak ada sama dengannya, berarti ini bolong. Kita bolongi, ini negatif 5/2. Nah, anggap aja kan negatif itu sebelah kiri ya. Nah, ini X-nya lebih dari negatif 5/2. Berarti lebih dari itu yang sebelah sini. Berarti himpunan solusinya adalah yang ini. Nah, ini kalau cara menggambar grafiknya. Baik, ada pertanyaan? Contoh pertama. Nah, sudah? Kalau sudah kita masuk ke contoh kedua. Nah, contoh kedua ini lain lagi. Jadi ada contoh yang kedua. Contoh keduanya sebagai berikut. Nah, ini kalau itu contoh pertama, ini contoh nomor 2. Nah, contoh kedua ini bagaimana kalau pertidaksamaannya itu ada kurang dari dan lebih dari, Pak. Jadi kalau contoh yang pertama itu kan cuma satu aja ya. Satu itu yang maksudnya yang dimaksud itu cuma ini aja. Jadi nggak ada lebih dari ataupun dari, hanya kurang dari satu. Nah, contoh yang kedua itu lain. Nah, misalkan diketahui ada soal dalam buku itu diketahui soalnya seperti ini. Min 5 kurang dari sama dengan, ada sama dengannya ya. 2x plus 6 lebih dari, maaf. 2x plus 6 lebih dari negatif 5 kurang dari 4. Jadi cara bacanya itu lebih baik dari tengah aja.
2x plus 6 lebih dari sama dengan negatif 5, tetapi kurang dari 4. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kalau ketemu bentuk seperti ini, langkahnya sebagai berikut. Nah, bagaimana cara menyelesaikan? Pertama, di bagian tengah itu ada bilangan variabel. Variabel itu yang ini. Jadi di situ ada variabel. Kemudian juga ada konstanta. Konstanta itu yang saya lingkari ini, konstanta. Nah, maka nilai konstantanya itu kita hilangkan terlebih dahulu. Ini ruasnya ada berapa? Ruasnya ada 3. Ini ruas pertama, ini ruas kedua, dan ini ruas ketiga. Jadi intinya ada 3 ruas. Nah, kita akan mengurangi konstantanya, yaitu plus 6. Dengan cara ketiga ruas itu kita kurangi dengan 6. Sehingga diperoleh nilainya sebagai berikut. Ini langsung aja ya. Negatif 5, karena dikurangi 6 ya. Ini saya jadikan negatif 11. Dari mana? Negatif 5 tambah negatif 6. Nah, dikurangi. Maaf, negatif 5 dikurangi dengan negatif 6. Nah, kurang dari sama dengan 2x. Nah, ini kurang dari 4 dikurangi 6. Hasilnya sama dengan negatif 2. Kalau sudah di tengah ini masih mengandung nilai variabel. Ini biar enak saya beri catatan di sini. Saya beri catatan di sampingnya ini. Sebentar, ini settingannya agak kecil aja. Nah, kita beri catatan di sini. Kedua ruas, maaf kalau tulisannya jelek, dikurangi dengan negatif 6. Dikurangi 6 atau ditambah lah. Dikurangi 6 aja. Ini negatifnya saya hilangkan. Nah, dikurangi 6. Nah, kalau sudah di tengah ini masih terkandung variabel itu ada penyebut pembilang apa itu namanya. Nah, ada notasinya yaitu 2. Nah, supaya jadi x, maka ketiga ruas ini akan kita kalikan dengan setengah. Sehingga diperoleh nilainya sebagai berikut. Ini min 11/2 kurang dari sama dengan x. Nah, kurang dari ini min 2 dibagi 2 atau dikali 1/2, hasilnya adalah negatif 1. Berarti ini solusinya adalah sebagai berikut. Nah, ini kalau mau diberi catatan, ini kalikan dengan negatif 1/2. Yang dimaksud yang ini. Nah, yang ini. Baik. Hasilnya kalau begitu solusinya bagaimana, Pak? Solusinya sebagai berikut. Jadi kita harus menuliskan himpunan penyelesaian. HP sama dengan himpunan X dengan syarat X-nya itu negatif per 11/2 kurang dari sama dengan X kurang dari negatif 1. Jadi ini merupakan himpunan penyelesaiannya. Kalau digambar, bentuk grafiknya bagaimana? Bentuk grafiknya sebagai berikut. Nah, kita pakai aja. Kita pakai warna yang hijau aja biar enak. Nah, kita pakai grafik. Nah, kemudian di sini karena ini misalkan nolnya ada di sini, maka kita tulis pertama yang min 11/2 itu kita bulat tebal, nggak bolong. Ini min 11/2. Kemudian min 1. Karena min 1 letaknya sebelah sini, itu kita bulat gini. Ini nilainya adalah min 1. Kalau begitu gimana selesaiannya? Ya yang ini. Daerah yang diarsir ini. Kurang lebih seperti itu. Cara membuat gambar dan himpunan penyelesaian. Nah, kita lanjutkan. Contoh itu kan harus banyak biar siswanya itu tidak kesulitan. Bagaimana kalau bentuknya itu adalah pertidaksamaan kuadrat? Kalau tadi kan masih linear, x-nya tidak ada yang pangkat 2. Nah, ini di soalnya itu enggak gitu. Soalnya itu adalah di situ bagaimana kalau soalnya itu berbentuk pertidaksamaan kuadrat. Nah, contoh yang ketiga. Jadi misalkan ada soal seperti ini. X kuadrat min X kurang dari 6. Nah, gimana cara menyelesaikan ini? Nah, kalau ketemu pertidaksamaan kuadrat yang seperti ini, maka ada solusinya.
salah satu ruas itu harus kita nolkan. Jadi kata kuncinya itu salah satu ruas yang kita nolkan. Nah, pada posisi ini saya akan mengenolkan ruas yang sebelah ini, yaitu ruas sebelah kanan akan kita nolkan. Caranya bagaimana? Kedua ruas kita tambah dengan negatif 6. Jadi kedua ruas ditambahkan dengan negatif 6. Sehingga diperoleh ini. X kuadrat min X negatif 6. Nah, ruas sebelah kanan 6 dikurangi negatif 6 kan hasilnya adalah 0. Jadi biar ada catatannya, ini saya tulis di sini. Ini saya tulis langsung aja ya. Kedua ruasnya saya hindari ini ditambah dengan negatif 6. Nah, kita tambahkan dengan negatif 6. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah ketemu Pak hasilnya? Belum. Nah, cara menyelesaikannya itu adalah dengan cara memfaktorkan. Jadi kita membuat faktorisasi dari X kuadrat min X min 6. Kita faktorkan. Nah, jadi hasil faktornya itu adalah ini. X min 3 kemudian dikali dengan X min 2. X min 3, kemudian ini X plus 2. Nah, jadi ini adalah faktornya. Nilainya adalah kurang dari 0. Baik, kalau sudah ini, nah kalau sudah kita faktorkan, kita akan membuat penyelesaiannya. Cara membuat penyelesaiannya itu dengan cara uji tanda. Jadi kita uji tanda. Nah, yang diperhatikan apa Pak? Yang diperhatikan itu adalah titik kritis. Titik kritis itu diperoleh setelah kita memfaktorkan bentuk kuadratnya tadi. Jadi cara mencari titik kritisnya itu adalah perhatikan dulu yang ini. Ini diperhatikan, kemudian ini yang diperhatikan. Nah, karena kedua faktor ini yang digunakan untuk menentukan titik kritis atau titik yang akan kita uji tandanya. Nah, kalau begitu selesainya titik kritisnya ada berapa saja? X, titik kritisnya saya tulis warna merah aja ya. X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3, atau X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2. Jadi kita mendapatkan titik kritis min 3. Yang kedua titik kritis berikutnya adalah min 2. Ini diperoleh dari sini. Nah, syaratnya itu kan harus negatif. Nah, kalau sudah kita mendapatkan titik kritis, nah kita menggunakan bantuan grafik. Nah, grafiknya itu kita gunakan untuk membantu kita menentukan himpunan penyelesaiannya. Jadi kita buat garisnya dulu supaya ada warna-warninya. Kita tulis di sini. Pertama di sini adalah min 2. Min 2, misalkan nolnya kita letakkan di sini. Ini 0. Berarti yang sebelah sini itu adalah min 2, sebelah kanannya itu adalah 3. Jadi kita karena di sini tidak ada kurang dari, ini bolong. Jadi ini juga nilainya bolong. Nah, kita uji tanda. Jadi poin utamanya itu kita uji tanda. Tandanya itu pertama di sebelah area yang ini, kemudian area tengah ini, dan kemudian area yang sebelah kiri. Kita uji tanda. Caranya pilih salah satu titik yang ada di situ. Nah, misal 0. 0 itu kan antara min 2 dengan 3. Kita substitusikan ke sini. 0 kita substitusikan ke dalam persamaan X min 3 dikali X plus 2. Jadi kita selesaikan dulu. Jadi saya tulis di sini, misal X sama dengan 0. Nah, maka apa yang diperoleh? Misalnya saya tulis ya, X min 3 dikali X plus 2. Nah, hasilnya positif atau negatif. Nah, kita ganti, X-nya diganti dengan 0. Hasilnya 0 min 3 dikali 0 plus 2. 0 min 3 itu kan min 3 ya. Min 3 dikali dengan 2. 3 kali 2 sama dengan negatif 6. Pinter banget. Nah, berarti nilainya yang tengah-tengah ini dia bernilai bernilai negatif. Jadi kita tulis ini. Oh, berarti yang tengah-tengah ini nilainya negatif. Kita cek yang daerah yang sebelah kanan, yang sebelah sini. Kita cek. Nah, misalkan ini saya ambil nilainya 5.
Jadi saya pilih nilainya adalah X, kita pilih 5, daerah yang sebelah kanan. Maka diperoleh, ini langsung aja ya, 5 dikurangi 3 dikali dengan 5 ditambah 2. Jadi nilainya berapa? 5 kurangi 3 itu 2, 5 tambah 2 itu nilainya adalah 7. 2 kali 7 sama dengan 14. Nah, betul ya? Nah, kalau begitu yang sebelah kanan nilainya adalah positif. Nah, karena itu positif. Sekarang tinggal yang sebelah kiri. Nah, kita pilih misalkan sebelah kiri itu kan min 2 ya. Kita ambil min 3 aja lah yang lebih. Nilainya biar enggak terlalu besar. Nah, kita pilih X sama dengan negatif 3. Selesainya berarti ini. Negatif 3 dikurangi 3 dikali dengan negatif 3 ditambah 2. Jadi ini disubstitusikan ke persamaan X min 3 dikali X plus 2. Dimasukkan. Negatif 3 dikurangi negatif 3. Negatif 6. Kemudian negatif 3 ditambah 2 hasilnya adalah 1. Berarti hasilnya ini berapa? Hasilnya negatif 6. Maaf ya. Negatif 3 ditambah 2 itu bukan 1 tapi negatif 1. Negatif 1. Betul ya? Kalau begitu ini bukan negatif 6. Tapi hasilnya itu adalah plus 6. Kalau begitu yang daerah yang sebelah kiri itu nilainya adalah positif. Kita kembali lagi ke soal. Yang diminta persamaannya itu adalah yang ini. Nah, persamaan itu yang sebelah sini. X min 3 dikali X plus 2 kurang dari 0. Kurang dari 0 itu kan artinya negatif. Ya. Berarti solusinya berarti berapa? Oh, dari gambar ini solusinya yang negatif itu ada di tengah-tengah. Berarti ada di tengah-tengah. Kalau begitu, himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga X-nya itu adalah X-nya itu lebih dari negatif 2 kurang dari 3. Jadi kan seperti ini toh. Nah, X-nya itu lebih dari negatif 2 tetapi kurang dari 3. Kalau ditulis dalam persamaan bentuknya seperti ini. Nah, oke, ada yang ditanyakan tentang contoh yang nomor berapa ini? Contoh 3. Tidak ada. Nah, sampean suka contohnya banyak apa contohnya sedikit? Kalau contohnya banyak ya capek, tapi kalau contohnya sedikit nggak bisa ngerjakan. Repot juga. Nah, saya berikan contoh lagi untuk contoh yang keempat. Berapa contoh ya enaknya? 8 contoh aja ya. Ini contoh keempat. Biar paham. Nanti kalau di tengah-tengah video kok sudah bisa ya tidak usah dilanjutkan videonya. Nah, contoh 4. Tugas saya kan cuma menjelaskan aja. Ya demi kamu lah, demi siapa lagi? Mahasiswa tercinta. Jadi kembali lagi ke contoh 4. Contoh 4 itu misal ada pertidaksamaan bentuknya seperti ini. Jadi pertidaksamaannya itu sebagai berikut, yaitu ini 3x kuadrat min x min 2 lebih dari 0. Nah, x-nya berapa saja yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, sama, kita akan memfaktorkan dulu. Jadi 3x kuadrat ini kita faktorkan. Cari cara memfaktorkannya kurang lebih sebagai berikut. Jadi kita faktorkan dulu. Hasilnya adalah ini. Hasilnya 3x plus 2 dikali dengan x min 1 lebih dari 0. Nah, kalau sudah ketemu bentuk seperti ini, nah kita akan sudah ketemu ya. Bentuknya seperti ini, kita cari titik kritisnya. Jadi kita cari titik kritisnya. Saya pakai warna merah aja lah. Saya pakai warna merah, titik kritisnya kalau begitu berapa Pak? Titik kritisnya ini 3x plus 2, itu 2 ya, sangat jelek tulisannya, sama dengan 0. Titik kritisnya itu kalau begitu 3x sama dengan negatif 2. X-nya sama dengan min 2 per 3. Ini titik kritis yang pertama. Titik kritis dari faktor yang bersama. Nah, kemudian kita cari titik kritis yang kedua. Ini dari sini. Jadi yang ini x
min 1 sama dengan 0. Kalau begitu X-nya berapa? X-nya adalah 1. Nah, kalau sudah, kita akan mencari ya, mencari mana yang nilainya ini. Karena persamaannya itu bunyinya 3x kuadrat min x min 2 yang positif. Nah, kita cari yang nilainya positif dengan cara uji tanda. Jadi uji tanda kita lakukan. Uji tandanya kita lakukan. Jadi di sini ini maaf, kita pakai warna hijau seperti yang tadi biar enak. Kita garis dulu, serat, terus kita tandai pakai warna merah. Karena negatif, misalkan ini 0 di sini. Nah, ini ya, oh tidak ada sama dengannya, berarti bolong semuanya. Nah, kita bolongi yang pertama ini min 2/3. Kan gini. Terus yang sebelah sini kita bolongi lagi, nilainya adalah 1. Kita uji tanda. Nah, hasilnya sebagai berikut. Kita uji tanda. Tandanya itu kita pilih yang mana ya? Kita pilih titik 0 dulu. Jadi saya misalkan X plus 2, X min 1. Jadi saya tulis lagi. Ini kita persamaannya ya, 3x plus 2, kemudian dikali X min 1. Yang tengah itu paling enak 0. Karena 0 itu kan kalikan berapa, bukan hasilnya 0. Jadi kita pilih X sama dengan 0 dulu. Apakah dia positif atau dia negatif? Kita uji. 0 disubstitusikan ke persamaan ini loh. Ini disubstitusikan ya. Berarti kita ganti X-nya dengan 0. Jadi hasilnya adalah 0 ditambah 2 dikali dengan 0 dikurangi 1. Sama dengan 0 tambah 2 hasilnya 2 dikali 0 dikurangi negatif 1 hasilnya negatif 1. 2 kali negatif 1 hasilnya berapa? Hasilnya negatif 2. Nah, yang sebelah kanan yang lebih dari 1 kita uji. Kita pilih 2 aja lah. X sama dengan 2. Nah, kita substitusikan. 3 kali 2 ditambah 2 dikali dengan 2 dikurangi 1. Jadi X-nya kita ganti dengan 2. Hasilnya berapa? 3 kali 2 kan 6. 6 tambah 2, 8. 8 dikali 2 kurangi 1 hasilnya 1. 8 kali 1, 8 kali 1, 8. Oh, nilainya adalah positif. Jadi yang tengah itu negatif, yang sebelah kanan positif, sebelah kirinya itu min 2/3. Berarti sebelah kirinya itu kan 1 ya. 1 itu kan 3/3. Min 1 maaf, min 1. Jadi kita pilih X sama dengan min 1. Kita masukkan 3 kali min 1 ditambah 2 dikali dengan min 1 dikurangi 1. Sama dengan berapa hasilnya? Min 1 dikurangi 1. Nah, min 1 dikurangi 1 ini hasilnya, kita ini ya, 3 kali min 1 dulu hasilnya min 3 ditambah 2 hasilnya adalah 1. Betul ya? Min 1 dikurangi 1 hasilnya adalah min 2. Kalau begitu diperoleh berapa ini? Nah, kalau begitu kita peroleh berapa ini? Oh maaf, ini 3 kali min 1 kan min 3 ditambah 2 min 1. Waduh, kurang teliti saya. Kalau begitu ini hasilnya adalah 2. Berarti kalau kita tandai yang tengah tadi nilainya adalah negatif. Jadi kita tulis yang tengah itu nilainya negatif. Yang sebelah kanan 2 tadi nilainya positif. Yang sebelah kiri tadi nilainya positif. Kalau begitu yang diminta itu X plus 3X plus 2 dikali X minus 1 yang positif. Berarti yang positif itu adalah yang ini. Berarti yang sebelah sini yang positif. Yang diminta di soal itu adalah nilainya yang positif. Kalau begitu himpunan penyelesaiannya gimana? Kita warna hitam aja ya. Himpunan penyelesaiannya adalah itu sebagai berikut. Himpunan penyelesaiannya itu adalah X dengan syarat X kurang dari min 2/3 ya. Berarti X kurang dari min 2/3 atau
Jadi ada ataunya, atau X-nya itu lebih dari berapa itu? Lebih dari 1. Jadi ada dua option ini. Nah, jadi itu cara menyelesaikan bentuk pertidaksamaan. Hmm. Jadi kadang-kadang itu ya di tengah, kadang-kadang ya di sebelah kiri, sebelah kanan. Contoh yang berikutnya, contoh 5. Kok banyak Pak contohnya? Awakmu pinter loh, Cak. Contohnya sedikit awakmu ora pinter-pinter. Nah, kita berikan contoh yang berikutnya, yaitu contoh 5. Nilainya ini, bagaimana kalau pertidaksamaannya itu berbentuk pembilang penyebut. Bagaimana Pak maksudnya? Ini, X min 1 per X plus 2 nilainya lebih dari sama dengan 0. Jadi bisa 0, bisa lebih dari. Nah, kalau bentuknya seperti ini, bagaimana Pak cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya sebagai berikut. Nah, kalau ada bentuk pecahan, pecahan itu yang berbentuk ini atasnya itu pembilang, bawahnya itu penyebut. Jadi ada persamaan, di mana persamaan itu ada pembilang dan penyebut. Nah, solusinya itu adalah kita cari apa namanya? Kita cari titik kritisnya. Titik kritisnya itu kapan, Pak? Jadi titik kritis kalau bentuknya itu adalah misalkan yang atas itu P, ini Q. Kapan itu titik kritisnya? P-nya sama dengan 0, Q-nya sama dengan 0. Jadi itu yang namanya titik kritis. Jadi dari persamaan ini diperoleh titik kritisnya itu yang pertama X min 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 1. Ini titik kritis yang pertama. Terus kemudian titik kritis yang kedua, penyebutnya harus sama dengan 0. X plus 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif 2. Nah, jadi kita punya dua titik kritis. X sama dengan 1 dan X sama dengan negatif 2. Bisa dipahami dari penjelasan saya? Nah, kalau sudah, kita akan menguji tanda. Jadi kita uji tandanya. Di antara ini, kita buat gambar dulu, bantuan grafik gambar dulu. Gambar, ini misalkan 0 di sini, min 2, ini ada sama dengannya ya. Kalau ada sama dengannya berarti kita, yang ini, perlu diingat yang bawah ini kan ada 2 ya. Ini kan ada 2, bawahnya X plus 2. Yang bawah itu tidak boleh sama dengan. Berarti kita tulis di sini. Kita tulis di sini, pakai merah ya. Ini min 2, ininya bolong. Khusus yang bawah tidak boleh ada sama dengan. Meskipun tidak samaannya itu ada sama dengan. Yang ada yang boleh apa namanya? Yang boleh ada sama dengannya yang mana Pak? Yang atas. Jadi di sini kan ada X plus 1. Nah, misalnya 1 di sini. Nah, itu kita bundari karena di situ ada sama dengan. Kalau ini persamaannya tidak ada sama dengan, yaitu yang khusus yang 1 itu bolong. Tapi yang bawah penyebutnya itu tetap bolong meskipun ada sama dengannya. Nah, kalau begitu kita uji tanda di sini. Nah, kita uji tanda dimasukkan ke mana, Pak? Dimasukkan persamaan yang awal. Yang awal itu yang ini. X min 1 X plus 2 dibagi ini. Kita uji tanda positif atau enggak. Nah, berarti ada tiga tempat di sini. Mana aja toh? Yang pertama area yang sebelah sini, yang tengah, area sebelah kanan, dan area sebelah kiri. Yang tengah itu saya pilih 0 biar mudah ngitungnya. X sama dengan 0. Jadi kalau kita substitusikan hasilnya 0 min 1 dibagi 0 plus 2. 0 dikurangi 1 berapa? Min 1. 0 tambah 2, 2. Kalau begitu hasilnya kan min 1 per 2. Nilainya negatif. Negatif ya kita tulis saja. Ini negatif ya? Ini negatif. Gini. Oke, sudah. Nah, sekarang kita pilih yang sebelah kanan. Ini kan yang lebih dari 1. Lebih dari 1 saya pilih 2 aja ya. X sama dengan 2. Maka nilainya adalah 2 min 1 dibagi 2 plus 2. 2 dikurangi 1
1. 2 tambah 2, 4. Berarti hasilnya 1/4. Positif atau negatif ini 1/4 itu? Positif. Berarti yang sebelah sini itu nilainya positif. Oke. Nah, sekarang kita pilih yang ini. Yang sebelahnya min 2 kita uji. Kita pilih min 3 aja. Nah, X sama dengan min 3. Berapakah hasilnya? Hasilnya ini min 3 dikurangi 1 per min 3 ditambah dengan 2. Hasilnya ini min 3 dikurangi 1 min 4. Min 3 ditambah 2 hasilnya adalah min berapa ini? Min 1 ya. Iya betul min 1. Kalau begitu hasilnya sama dengan 4. Oh, berarti yang sebelah sini itu nilainya adalah positif. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, kita lihat soalnya. X min 1, X plus 2 lebih dari 0. Oh, berarti yang diminta yang positif. Nah, kalau begitu yang positif itu, yang lebih itu yang mana, Pak? Yang ini. Kemudian hasil solusinya itu yang positif, yang sebelah sini. Nah, perlu diingat-ingat bolong kan? Kalau bolong itu berarti tidak sama dengan. Kalau begitu HB-nya apa? HB-nya itu adalah himpunan X dengan syarat X-nya itu kurang dari, bolong kan nggak ada sama dengannya, kurang dari min 2 atau X-nya itu lebih dari sama dengan, ada karena bulat ya, lebih dari sama dengan 1. Nah, ini contoh yang nomor 4. Nomor 5, sel. Ngos-ngosan. Nah, terus kemudian diberikan contoh lagi aja ya. Apa sudah cukup itu aja contohnya? Mungkin contoh yang berikutnya itu contoh yang terakhir saya ambilkan contoh yang di buku itu yang bentuknya seperti ini. Jadi contoh 5 terakhir aja lah, capek saya jelaskannya. Nanti bisa dibaca sendiri di buku itu. Nah, ini ada lagi contoh yang nomor 6. Saya ambil yang nomor 6. Nomor 6 itu saya berikan contoh yang ini. Bagaimana kalau ada itu bentuknya ada tengah-tengah, cuma tengah-tengahnya itu berupa bentuk pecahan. Bagaimana caranya? Ya, caranya ya kurang lebih seperti ini. 2,9 kurang dari 1 per X kurang dari 3,1. Nah, ini soal ini susah ini. Susah. Susahnya itu karena ada di tengah-tengah ini. Nah, cuma ada yang bikin kita mudah. Jadi nilai 1 X itu kan ada di antara ini 2,9 dan 3,1. Yang berarti nilai 1 X itu positif. Paham dari sini? Nah, jadi karena saya ingatkan lagi, nilai 1 X itu positif karena di antara 2,9 kan positif. 3,1 kan juga positif. Ya, di antara dua bilangan positif pasti nilai 1 X itu kan positif. Nah, kalau ini nilainya positif, ya kedua ruas dikalikan dengan X nggak masalah. Tapi kalau kalau yang ini, saya ulangi, kalau yang nilai 1 X ini dia itu negatif, nah itu momok. Kenapa momok? Karena kalau 1 X itu dia negatif, maka tandanya ini, tanda pertidaksamaannya ini juga akan berubah. Nah, kita diuntungkan dengan dari contoh itu adalah nilai 1 X itu positif. Jadi kedua ruas bisa kita kalikan dengan nilai X. Sehingga kalau dikalikan hasilnya ini 2,9 X kurang dari 1. Nah, kurang dari 3,1 X. Nah, ini diuntungkan. Kenapa? Nah, karena X positif. Nah, kalau X tidak positif, saya tidak berani itu. Karena dia bisa merubah tandanya. Nah, merubah tanda pertidaksamaannya. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana penyelesaiannya? Ini nggak bisa langsung diselesaikan. Kita pecah terlebih dahulu. Kita pecah ruas kiri dan ruas kanan. Jadi buat orang itu kita split lah, pecah aja lah. Jadi kadang-kadang tidak semuanya itu langsung selesai. Harus kita pecah dulu. Jadi ini 2,9 X kurang dari 1. Kalau begitu berapa? X sama dengan 1 per X kurang dari 1 per 2,9. Biar enak
X kurang dari ini 10/29. Nah, ini kan rada enak dilihat. Nah, kalau yang sebelah sini bagaimana? Yang sebelah sini hasilnya ini kurang lebih sebagai berikut. Jadi 1 kurang dari 3,1 X dipecah kiri dan kanannya. Nah, kalau begitu kedua ruas kita ini saya rubah dulu bentuknya biar eye catching. Kita rubah jadi gini. 3,1 X lebih dari 1. Nah, ini kan sama aja toh. Nah, kalau begitu kedua ruas kita kalikan dengan 3,1. Sehingga diberi ini 1/3,1. Ya, biar lebih enak dilihat. Saya nggak ada koma-komanya. Ini saya jadikan 10/31. Kalau begitu HP-nya gimana? Himpunan penyelesaiannya itu mudah aja. Himpunan X dengan syarat X-nya kurang dari X-nya kalau ini himpunan penyelesaiannya lebih enak gini. Kalau begitu himpunan penyelesaiannya gimana? 10/29 ini 10/31. Berarti yang lebih kecil kan 10 dibagi 31 kan lebih kecil ya. Lebih kecil daripada yang 10/29 ya. Nah, kalau begitu ini mungkin lebih baik pakai garis bilangan aja. Kalau bingung loh ya. Kalau bingung lebih baik ini pakai garis bilangan. 10/39. 10 dibagi 29. Letaknya di sini. Bulat kosong. 10/29. Nah, 10 dibagi 31. Ya tentunya lebih kecil. Lebih kecil letaknya sebelah kiri kan. Berarti misalkan ini 10/31. Enaknya pakai garis bilangan itu kita lebih mudah ini. X lebih dari 10/31. Berarti X lebih dari 10/31. Gini. X kurang dari 10/29. Kurang dari ya. Berarti yang sini. Kalau begitu solusinya. Lah, kalau gambarnya ini sudah ketemu. Nah, ini kita enak mencari solusinya. Tadi saya sempat ragu. Jawabannya piye ya? Nah, kalau ini kan enak nuliskannya. Ini langsung aja 10/29. X itu lebih dari 10/29. Kalau di HP tuliskannya kayak gini. Nah, kurang dari ralat nih. 10/31. Saya tak hapus sajalah. Urak-urakan. Nah, solusinya bagaimana kalau begitu? Solusinya seperti ini. X lebih dari 10/31 kurang dari X-nya itu kurang dari 10/29. Nah, ini solusinya seperti ini. Baik, ada yang ditanyakan? Silahkan nanti kalau ada pertanyaan silahkan di kolom chat atau di WA grup kita. Nah, baik, sementara itu dulu. Semoga bisa dipahami. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kesulitan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.